Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5509. Ini benar-benar berhasil. Langit di depanku ini. Xiao Xiao melihat ke depan dengan curiga, dan ketika dia melihatnya, senyuman bingung tiba-tiba muncul di wajahnya. Kakak, sungai di depanmu sangat indah. Dan mengapa Xiao Xiao merasa sungai ini sangat baik? Tersenyum dan mengerutkan kening, ada ekspresi bingung di wajahnya. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil langkah menuju tirai langit dari sungai panjang roh-roh mati di kehampaan di depannya. Hantu sungai panjang ini sangat sulit untuk dilihat oleh orang kuat di bawah Kaisar Agung. Tetapi konyol untuk berjalan selangkah demi selangkah seolah-olah dia bisa melihat sungai panjang dengan matanya sendiri. Melihat hal ini, Kaisar Yuming tiba-tiba mengubah wajahnya. Nakin Chen, langit sungai Necromancer diubah oleh proyeksi sungai Necromancer. Dan ada hubungan antara sungai Necromancer dan sungai Necromancer. Abadi di duniamu yang kacau. Di tengah, jika roh undead Changhe Tianmu diganggu dan Wu Yue Mingdi serta yang lainnya mengetahuinya, itu akan merepotkan, biarkan dia segera kembali. Kaisar Nether tampak cemas. Molly juga memiliki ekspresi yang bermartabat, dia menatap dunia yang kacau, jelas dengan tingkat kultivasinya dia seharusnya tidak dapat melihat langit sungai roh mayat hidup. Tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang samar-samar muncul di hadapannya. Di sana, proyeksi langit yang menghubungkan sungai panjang roh-roh mati. Molly bergumam, bersemangat di dalam hatinya, mungkinkah Tuan Qian berada di sungai panjang di atas langit. Pada saat ini, Kaisar Simei juga muncul di sini, memandang dengan sungguh-sungguh ke langit sungai panjang roh-roh mati di luar dunia yang kacau. Dan memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya seperti Kaisar Yuming. Sebagai Kaisar Agung dunia bawah, dia sangat menyadari kengerian sungai panjang mayat hidup dan tirai langit, dan jelas tidak bijaksana untuk membuat keributan dengan gegabah. Tetapi dengan cara yang sama, dia sangat diyakinkan oleh Qin Chen, dan tuannya pasti punya alasan untuk melakukan ini. Di bawah pengawasan semua orang, Xiao Xiao berjalan selangkah demi selangkah ke langit sungai panjang mayat hidup, lalu melangkah masuk. Ledakan. Saat Xiao Xiao melangkah ke area depan, dalam sekejap, dunia di sekitarnya tiba-tiba bergejolak, dan riak hitam tak kasat mata muncul. Di dunia yang awalnya kosong, bayangan sungai gelap yang panjang muncul, seperti galaksi hitam, tiba-tiba muncul di depan semua orang. Apakah ini langit yang diproyeksikan oleh sungai roh-roh mati? Di dunia yang kacau, Wangu Mingzu dan yang lainnya langsung membuka mata lebar-lebar. Langit luas di hadapanku sangatlah megah, seperti tirai tak kasat mata, menggantung dari langit dunia bawah yang tak berujung, menembus bagian langit dan bumi ini, seperti pesona. Menyebar ke ujung garis pandang, melihat. Kurang dari marginal. Pada saat ini, saat Xiao Xiao memasuki dunia ini, seluruh langit sungai Necromancer tampak mendidih, dan langsung bergejolak, yang sangat menakutkan. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang. Bagaimana situasinya? Sialan, Nakin Chen, biarkan dia kembali secepatnya. Kaisar Yuming mengubah warnanya dan berseru dengan tergesa-gesa. Orang ini sebenarnya telah mengaktifkan tirai langit sungai Necromancer ini, dan gerakan seperti itu pasti akan menarik perhatian 5 suci Kaisar dunia bawah dan 10 kuil Kaisar Yan. Biarkan dia pergi secepatnya, kita harus pergi dari sini secepat mungkin, jika tidak. Tapi begitu Kaisar dunia bawah dari 5 gunung suci dan Kaisar Yan dari 10 kuil datang, saya khawatir saya tidak akan bisa pergi. Ekspresi Kaisar Yuming langsung menjadi sangat cemas.
Wangu Mingzu dan yang lainnya juga sedang terburu-buru. Gerakan di depan mereka terlalu menakutkan, meski mereka berada jauh di dunia yang kacau, semua orang masih merasakan aura menakutkan mengalir ke wajah mereka. Dan asal-usul tubuh mereka sepertinya terangsang. Sungai panjang roh-roh mati adalah sungai induk dari dunia bawah. Yang berisi kekuatan paling mendasar dari dunia bawah, kekuatan di sini cukup untuk beresonansi dengan makhluk apapun di dunia bawah. Sungai roh-roh mati yang mengerikan. Di tengah kerumunan, Molly mendongak, jantungnya berdebar-debar. Dia tidak memusatkan pandangannya ke langit di depannya seperti Wangu Mingzu dan yang lainnya. Tetapi mengarahkan pandangannya ke langit tak berujung yang turun ke langit sungai panjang Undet, dengan cara yang samar-samar, dia sepertinya melihat langit tak berujung miliki. Sebuah sungai yang luas dan dalam, berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, mengalir melalui seluruh dunia bawah. Hati Molly tiba-tiba tenggelam, sungai yang begitu panjang mengalir melalui seluruh dunia bawah, seberapa mudah menemukan jiwa Tuan Cian darinya. Dan dia merasa dengan kekuatannya saat ini, jika dia terburu-buru melakukannya, dia pasti akan mati. Nak Qin Chen, tunggu apa lagi? Biarkan dia segera kembali. Pada saat ini, melihat Qin Chen di luar tidak bergerak, Kaisar Yuming berteriak cemas lagi, hatinya terbakar karena kecemasan, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Gerakan seperti itu, jika terus berlanjut, saya khawatir hal itu pasti akan membuat khawatir 5 Kaisar dunia bawah suci dan Kaisar Yan Istana ke-10. Di luar dunia yang kacau, Qin Chen tenang dan tenang, karena dia telah memberitahu Xiao Xiao sebelumnya bahwa dia harus tidak terdeteksi. Dan dia percaya bahwa Xiao Xiao akan mengingat kata-katanya. Tersenyumlah, ada apa? Tanya Qin Chen. Kakak, benda apa ini? Mengapa Xiao Xiao terasa begitu intim, seolah-olah itu adalah bagian dari Xiao Xiao? Di langit sungai panjang roh-roh mati, gumam Xiao Xiao, matanya penuh kebingungan. Saat berikutnya, Xiao Xiao mengulurkan tangan putihnya yang belum dewasa. Ledakan. Saya melihat tirai sungai Undet yang tak terhitung jumlahnya di langit dan bumi berkumpul di sekitar Xiao Xiao seolah-olah berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Berebut untuk menjadi yang pertama, beredar di sekitar tangan kecilnya, dan mengikuti lambaian tangan kecil Xiao Xiao, tangan itu bergelombang dan bergoyang. Riak. Hehehe, nyaman sekali. Kakak berkata, aku ingin kamu diam. Kamu tidak boleh bergerak, dan jangan menyebarkan berita di sini, bukan? Xiao Xiao tersenyum bahagia, tubuhnya dalam posisi ini. Gelap sungai bintang yang seperti tirai berputar di bawahnya. Di bawah pandangan semua orang, sungai panjang gelap cahaya bintang ini tampak penuh dengan spiritualitas, dan langsung menjadi tenang, pada saat yang sama. Kekuatan sungai panjang Undet yang tak terhitung jumlahnya, seperti burung dan kupu-kupu yang bersorak, berputar di sekitar Xiao Xiao, membentuk sebuah keindahan yang indah. Lingkaran. Gambar yang indah. Apa? Adegan seperti itu langsung mengejutkan semua orang. Sungai panjang yang menghubungkan langit dan bumi mengalir deras, seolah-olah bersaing untuk mendapatkan kebaikan gadis kecil itu. Pemandangan seperti itu sungguh spektakuler. Apakah ini kekuatan sungai kematian? Kaisar Yuming juga tercengang, matanya membelalak. Bagaimana situasinya? Siapa gadis kecil ini? Mengapa ahli nujum Chang He Tianmu begitu manis di hadapannya? Menjadi sekuat Kaisar Nether juga tercengang, tidak mampu memahami semua yang ada di depannya. Anda harus tahu bahwa meskipun Wu Yue Hades dan yang lainnya dapat mengaktifkan sungai roh mati dan membiarkannya membiaskan proyeksinya, itu hanyalah sarana stres. Tidak benar-benar mengendalikan sungai roh mati, dalam sejarah panjang dunia bawah yang luas, kecuali selain Hades yang legendaris, tidak ada yang pernah mampu benar-benar mengendalikan sungai Undet. Tapi sekarang, Kaisar Yuming ketakutan apa asal-usul gadis kecil yang ditemukan Qin Chen di sangkar laut mati ini.
Dan pada saat ini, Xiao Xiao akhirnya menghentikan sosoknya yang berputar, dia mengulurkan tangannya, dan menekannya, bersenandung. Langit sungai panjang roh-roh mati yang awalnya seperti air mendidih surut seperti air pasang, dan menjadi sangat sunyi dan tenang. Kakak, tidak apa-apa, Xiao Xiao sudah membuat perjanjian dengan mereka, kata Xiao Xiao kepada Qin Chen. Qin Chen mengangguk, dan melangkah keluar dari langit sungai panjang roh mati bersama dunia yang kacau. Ledakan. Dalam sekejap, merasakan nafas di tubuh Qin Chen dan kekuatan dunia yang kacau, langit di sekitar sungai roh undead bergetar sedikit, siap bergetar. Dan pada saat ini, ini kakak laki-laki Xiao Xiao, kamu tidak bisa menolaknya, kalau tidak, Xiao Xiao akan marah. Xiao Xiao mengangkat jarinya dan membuat gerakan diam di dekat mulutnya bergerak, cemberut dan berkata. He Tianmu, ahli nujum yang awalnya merasakan nafas Qin Chen, langsung tenang ketika mendengar ini, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan bahkan menolak dan membuka jalan di depan Qin Chen. Memungkinkan Qin Chen melewatinya. Itu benar-benar mungkin. Qin Chen menghela nafas lega. Dia mengetahui dari Kaisar Dewa Nisa Senior bahwa Xiao Xiao dilahirkan sebagai roh sungai kematian, jadi dia mencobanya. Tanpa diduga, efeknya ternyata sangat bagus. Qin Chen segera memegang tangan Xiao Xiao dan berjalan maju selangkah demi selangkah kemanapun dia lewat, sungai panjang roh mati dan langit di depannya menyingkir satu demi satu. Dengan sangat hormat. Nak Qin Chen, siapa gadis kecil ini? Mengapa roh undead Chang He Tianmu mengikuti perintahnya? Petik 2. Di dunia yang kacau, Kaisar Nether bergumam dengan linglung. Kamu akan tahu di masa depan. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Dan Molly menatap mata Xiao Xiao, yang juga bersinar seperti api. Memegang tangan Xiao Xiao, setelah beberapa saat Qin Chen melewati tirai langit sungai panjang roh mati dan sampai ke sisi lain Gunung Guiming. Kakak, tidak apa-apa. Xiao Xiao menatap Qin Chen, tetapi Xiao Xiao merasa ada lebih banyak kekuatan yang mengarah ke dalam, dan semakin dalam semakin kuat jadinya. Kakak, kamu perlu tertawa saat kamu tertawa, bicara saja. Qin Chen mengangguk, menyentuh kepala Xiao Xiao, mengangkat tangannya, dan hendak membawa Xiao Xiao ke dunia yang kacau, sementara dia membedakan arah dan dengan cepat berlari menuju Gunung Guiming. Menurut Xiao Xiao, ada lebih banyak roh undead di langit, dan mereka semakin kuat, dan arah itu adalah tempat lautan bencana abadi berada. Dengan cara ini, Kaisar Wuyue Hades dan Kaisar Yan dari 10 istana dengan sengaja memblokir lokasi Yongji Nihai, dan semakin dekat mereka dengan Yongji Nihai, semakin kuat pengawasannya. Tidak disengaja, atau disengaja. Hati Qin Chen bergerak sedikit, alisnya berkerut. Jika Kaisar Wuyue Mingdi dan Kaisar Yan dari 10 istana hanya berpikir bahwa lautan bencana abadi lebih menakutkan, jadi mereka memblokirnya dengan ketat, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun jika keduanya menebak sesuatu dan dengan sengaja memblokir laut bencana abadi, bahkan jika mereka mencapai laut bencana abadi, tidak akan mudah bagi Sisi untuk masuk dengan selamat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pergi temui Kaisar Abadi dulu. Kaisar Nether dan yang lainnya sudah terlalu lama meninggalkan dunia bawah, dan aku khawatir mereka tidak lagi memahami situasi saat ini di dunia bawah. Mengetahui banyak hal rahasia. Suara mendesing. Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya dan tiba-tiba menghilang ke langit. Dan ketika Qin Chen bergegas ke istana Kaisar Abadi di Gunung Guiming. Di dunia yang kacau. Tapi Molly meninggalkan tim dan menemukan Xiao Xiao sendirian. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana.
Semoga bisa terhibur dan terima kasih.